Selamat pagi, saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan semua di kelas pengantar teori modul untuk pertemuan ke-10. Sebelum memulai kelas, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada teman-teman semua, selamat datang kembali ya. Setelah libur beberapa hari, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan semangat dan juga antusiasme untuk mengikuti perkuliahan di kelas. Oke, untuk perkuliahan hari ini sendiri, topiknya adalah terkait modul torsi dan modul bebas torsi. Ini kabarnya baik semua ya? Atau ada yang sedang gundah gulana? Rahman sudah sembuh? Sudah sembuh belum Rahman? Oh sudah, lumayan. Lumayan ya, tapi jadi kalau online, terima kasih banyak ya, walaupun mungkin sedang tidak enak badan, sedang kurang fit, tapi tetap mengikuti kelas. Terima kasih banyak juga Rabi Atul sudah menghubungi saya, dan saya juga mohon maaf karena lambat merespons ya, lambat merespons, tapi alhamdulillah sudah pada hadir. Kayaknya kurang satu ya mahasiswanya ya. Saya sampaikan lagi kepada teman-teman untuk mengisi daftar hadir di STAR. Tadi saya lihat Rabi Atul sudah mengisi STAR. Terima kasih ya Atul. Oke, langsung saja topik bahasan kita tentang modul torsi dan modul bebas torsi. Pertama-tama, sebelum itu, bentar teman-teman. Oh, di tempat saya sini hujan. Wah, hujannya deras. Oke, kita kembali share screen. Mula-mula kita memandang modul faktor Z per 2Z atas ringnya adalah Z, gitu ya. Nah, Z per 2Z ini kan berarti kita tinggal mengambil, nih ya, ini karena 2Z gitu ya, karena kelipatan 2 gitu kan, karena kelipatan 2, lalu ini kita faktorkan semua bilangan bulat terhadap kelipatan 2, tentu saja akan menghasilkan yang sisa 0 dengan sisa 1. Jadi kalau dibagi dengan kelipatan 2, dia akan menghasilkan sisa 0 atau sisa 1. Oleh karena itu, modul Z per 2Z ini apa namanya, memiliki dua elemen. Jadi ini satu keseluruhan ya, satu keseluruhan. Satu keseluruhan Z per 2Z ini isinya adalah 0 plus 2Z, 1 plus 2Z, merupakan yang grup yang komutatif. Nah, kemudian ketika kita memandangnya sebagai modul, tentu saja harus atas suatu ring. Nah, ring yang kita pilih itu bukan dirinya sendiri, tapi ring yang kita pilih adalah ring bilangan bulat. Dan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu teman-teman sudah membahas tentang ini, modul yang bentuknya seperti ini. Jadi Z per NZ merupakan modul atas Z. Agak jelek ya tulisannya. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Kemudian, nah, karena ini adalah modul atas ring bilangan bulat, berarti kita bisa mengalihkan anggota-anggota modulnya ini dengan sembarang bilangan-bilangan bulat. Contohnya, karena di bilangan bulat ini ada 1, ada -1, kemudian ada 2, ada 0 juga, ada -2 gitu ya. Ada 2, 0, 2. Nah, sekarang ketika kita mengambil bilangannya adalah 2. Ya, kita ambil skalarnya adalah 2, lalu kita kalikan dengan elemen-elemen yang ada di dalam Z per 2Z. Kita dapati 2 dikalikan sama semua elemen tersebut akan menghasilkan
0. Ya. Nah, ini ada kata-katanya. Berarti ketika kita mengambil bilangan bulat 2, jika dikalikan dengan elemen-elemen semua ya, semua elemen-elemen di Z per 2Z akan menghasilkan 0. Nah, karena 2 ini ketika dikalikan dengan semua elemen-elemen di modul Z per 2Z akan menghasilkan 0, maka kita sebut sebagai pengenol. Ya. 2 adalah pengenol dari 0 plus 2Z dan 1 plus 2Z. Apakah teman-teman memiliki ide bilangan bulat apa lagi yang jika dikalikan dengan ini, dengan 0 plus 2Z dan 1 plus 2Z, dia akan menjadi 0? Kira-kira bilangan apa lagi? Oh, langsung dijawab, 4. 4 benar ya, 4 ketika kita kalikan 0 plus 2Z, itu kan akan menjadi 0. Lalu 4 dikalikan 1 plus 2Z, nah 4 kan kelipatan 2, oleh karena itu akan menghasilkan 0 juga. Hal yang sama juga berlaku jika kita misalnya mengalihkan dengan minus 2, minus 4, minus 8, 2022, 2024, itu juga sama ya. Nah, berarti ada banyak, untuk kasus ini ada banyak pengenol-pengenol dari 0 plus 2Z dan 1 plus 2Z. Nah, sekarang kalau misalnya elemen-elemen di modul Z per 2Z itu dia punya pengenol, gitu ya, dia punya pengenol, contohnya ini nih, 1 plus 2Z, itu dia punya pengenol di ringnya, sebut saja pengenolnya kan ada 2, ada 4, ada min 2, ada min 4 gitu ya. Nah, elemen-elemen yang punya pengenol tadi itu kita sebut sebagai elemen torsi. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Kalau skalarnya ini yang menyebabkan 0 kita sebut sebagai pengenol, lalu yang dienolkan ini kita sebut sebagai elemen torsi. Jadi elemen torsi itu kalau ada pengenolnya. Jadi kalau ada pengenolnya kita sebut sebagai elemen torsi. Sekarang kita lihat lagi berikutnya. Nah, ini ya. Ini kalau dikalikan sama 2 kan? Kalau dikalikan sama 2, dia akan menghasilkan semuanya 0. Tapi kalau misalnya kita mengambil bilangan bulat 1, atau bilangan bulat minus 1, atau bilangan bulat 3 misalnya ya, 3 ketika dikalikan semua elemen-elemen saya ganti warna deh, mana warnanya ini? Warnanya biru. Misalnya saya kalikan dengan elemen-elemen di Z per 2Z, itu tidak semuanya menghasilkan 0. Yang atas benar menghasilkan 0, tapi yang bawah tidak menghasilkan 0. Ini ya, tidak semuanya menghasilkan 0. Berarti 3 itu adalah pengenol dari 0. Tapi 3 bukan pengenol dari 1 plus 2Z. Nah, ini contoh-contohnya ya. Berarti kalau kita mau mencari pengenol, itu kita pandang dari skalar-skalarnya. Kalau kita mau mengecek apakah dia merupakan elemen torsi atau bukan, kita lihat apakah ada pengenolnya. Gitu ya. Ada pengenolnya atau tidak. Sampai di sini apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Jelas. Oke. Terima kasih banyak. Kita lanjut ya. Nah, ini case 1, lanjutan. Diberikan modul Z per 2Z, 0 plus 2Z, 1 plus 2Z atas Z. Bagaimana dengan bilangan bulat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Bilangan bulat mana saja yang jika dikalikan dengan semua anggota Z per 2Z akan selalu menghasilkan 0? Yang mana saja berarti? Di antara 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini lucu ya perbedaannya. Ini Rahman tidak pakai spasi, 46840. Kalau Atul pakai spasi. Oke, oke. Ya, saya menangkap maksud dari kalian ya. Maksudnya Rahman gitu seperti Atul gitu kan. Tapi kalau tidak diberi spasi nanti kita bingung. Ini bilangan 46.000 atau bagaimana gitu mungkin ya Rahman ya.
Jadi nanti bisa diberi spasi. Oke, semua kelipatan-kelipatan 2 itu akan menjadi pengenol dari semua anggota elemen-elemen modulnya. Sedangkan bilangan bulat mana saja yang jika dikalikan dengan anggota-anggota Z per 2Z tidak semuanya 0. Berarti yang mana saja di antara 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ini? 5, 7, 9. Ini kalian ini dalam detik-detik yang sama ada Dina juga. Oh, Dina tulisannya masih tetap kecil ya, Din? Kalau di Zoom-nya. Oke, oke. Ya, benar ya. Jadi yang selain kelipatan 2 itu tidak semuanya jika dikalikan dengan ketika dikalikan dengan elemen-elemen di modul Z per 2Z tidak semua hasilnya menjadi 0. Ini sama juga ya dengan ini ya. Baik, saya rasa ini mudah dicerna, mudah dicerna. Dan ini tadi sudah saya bahas juga bahwa semua bilangan-bilangan kelipatan 2 itu kita sebut sebagai pengenol modul Z per 2Z. Ini ada definisi formalnya ya. Setelah tadi kita melihat beberapa fenomena, kita kan tadi melihat beberapa fenomena, ada yang 0 semua, ada yang tidak 0 semua. Nah, di sini sekarang kita menyepakati suatu definisi. Definisi yang diberikan adalah definisi tentang pengenol modul. Nah, bukan pengenol elemen ya, tadi kan pengenol elemen tadi tuh. Yang 3 adalah pengenol elemen 0. Tapi 3 bukan pengenol elemen 1 di Z per 2Z. Nah, sekarang pengenol modul. Pengenol modul itu jika semua anggota modulnya bisa dienolkan oleh elemen tersebut. Lalu yang disebut elemen torsi itu adalah kalau kita bisa menemukan pengenolnya. Jadi kalau dia ada pengenolnya, kita sebut sebagai elemen torsi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ya, ini kita kembali lagi ke modul Z per 2Z yang isinya 0 plus 2Z dan 1 plus 2Z atas Z. Contoh elemen pengenol modul Z per 2Z adalah 2. Nah, ini tadi ya, elemen pengenol modul. Selain itu, tadi Rabiatul juga menjawab 4. Nah, selain itu, semua kelipatan 2 yang lainnya adalah pengenol modul. Di pengenol modul, pengenol keseluruhannya. Lalu, contoh elemen torsi, misalnya kita pandang dari 0 plus 2Z, jika kita bisa menemukan pengenolnya, berarti kita bisa menyebut elemen tersebut merupakan elemen torsi. Nah, ternyata dua-duanya merupakan elemen torsi ya, karena kan masing-masing ada pengenolnya. Nah, ini ada modul torsi adalah modul yang setiap elemennya merupakan elemen torsi. Modul bebas torsi adalah modul yang elemen torsinya hanya 0 saja. Nah, dengan demikian, Z per 2Z ini modul torsi atau modul bebas torsi, teman-teman? Modul Z per 2Z adalah modul torsi atau modul bebas torsi. Kalau misalnya kita mau menjawab modul torsi, kita cek ya, apakah benar semua elemennya elemen torsi? Wah, itu sudah ada di slide ya. 0 plus 2Z elemen torsi atau bukan? Ya, karena ada pengenolnya ya. Lalu 1 plus 2Z elemen torsi juga atau bukan? Ya, karena ada pengenolnya. Berarti semua elemen di modul Z per 2Z merupakan elemen torsi. Berarti kita sebut sebagai modul torsi. Nah, di sini kalau yang bisa yang punya pengenol itu hanya 0 saja, maka kita sebut modul bebas torsi. Mungkin teman-teman kalau misalnya masih ingat di struktur aljabar 2, itu kita punya konsep namanya daerah integral sama lapangan. Daerah integral itu adalah ring komutatif yang punya elemen satuan yang tidak memuat pembagi 0. Dengan kata lain, hanya elemen 0 saja yang bisa dienolkan, gitu kan. Kalau elemen-elemen yang lain selain 0 nggak bisa dienolkan. Nah, itu konsep yang hampir serupa gitu ya. Nggak serupa, tapi mirip-mirip. Mirip-mirip. Jadi kalau daerah integral itu kan tidak punya pembagi 0. Kalau bebas torsi, sama ya.
tidak punya elemen torsi kecuali 0. Jadi bebas, tidak ada nih bebas torsi kan berarti bebas. Kalau bebas biaya berarti tidak ada biaya. Terus kalau bebas torsi berarti tidak ada torsi, tidak ada elemen torsi kecuali 0 saja. Mudah ya? Nah, ini adalah soal sangat mudah. Kita mulai dulu dari dari poin 1. Diberikan modul Z per 3Z atas Z. Nah, ini beda ya teman-teman. Ini case-nya ada 2 nih. Ini case-nya ada 2. Yang satu itu adalah modul Z per 3Z atas Z. Berarti skalar-skalarnya adalah bilangan bulat. Nah, yang di bawah modul Z per 3Z. Yang mana skalar-skalarnya itu dirinya sendiri. Nanti di sini sudah ada hint-nya bahwa kalau Z per 3Z atas Z itu menjadi modul torsi. Tapi kalau Z per 3Z atas Z per 3Z atas dirinya sendiri, dia ternyata jadi modul bebas torsi. Nah, ini dulu nomor 1. Kita cek nomor 1. Selidiki elemen pengenol modul Z per 3Z atas Z. Siapa-siapa saja elemen pengenolnya? Ada yang memberi saran? 3, 6, 9, 12. Oke. Kelipatan 3, Bu. Ya. Jadi bisa juga minus 3, minus 6, minus 9. Bisa ya? Dan ini teman-teman perlu kita garis bawahi bahwa, nah ini ya, suatu elemen R anggota R disebut pengenol modul jika berlaku nenek-nenek. Nah ini berarti, ya, ini berarti R-nya ini namanya pengenol gitu ya, namanya pengenol berarti boleh 0 gitu. Tapi di sini ingat, kalau mau mencari mengetahui elemen torsi atau bukan, kita mencari pengenol yang bukan 0 gitu ya. Jadi kalau pengenol itu bisa 0, 0 juga termasuk pengenol. Tapi kalau mengecek apakah dia elemen torsi atau bukan, kita cek apakah dia punya pengenol yang bukan. Jadi agak-agak mirip juga sama daerah integral. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, kelipatan 3 benar, masuk 0 ya, termasuk 0 kan juga elemen pengenol. Nah, gitu. Sekarang ketika untuk yang menjawab poin 2, kita mau mengecek apakah dia elemen torsi atau bukan. Nah, itu berarti kita mengeliminasi yang 0. Kita tinggal lihat pengenol yang bukan 0. Nah, tadi teman-teman sudah menjawab ada 3, ada 6, ada 9, dan semua kelipatan 3 lainnya. Sekarang 0 plus 3Z apakah elemen torsi di modul? Iya ya. Ya, karena jika dikalikan dengan 3, dia akan menjadi 0. 1 plus 3Z juga dikalikan dengan 3 akan menjadi 0. 2 plus 3Z juga dikalikan dengan pengenol yang tak 0 itu bisa. Nah, ternyata setiap elemen di modul Z per 3Z atas Z merupakan elemen torsi karena punya pengenol selain 0. Oleh karena itu, modulnya kita sebut dengan modul torsi. Mengapa berbeda dengan Z per 3Z? Nah, sekarang kita mengalihkan skalarnya bukan lagi bilangan bulat karena ini modulnya atas dirinya sendiri, teman-teman semua. Karena modulnya atas dirinya sendiri, sekarang kita diminta buat tabel hasil operasi perkalian. Gitu. Karena kan perkaliannya antar mereka sendiri ya. Kalau yang di atas itu perkaliannya kan antar antar elemen ini dengan bilangan bulat. Nah, tapi kalau yang di bawah itu perkalian antar elemen-elemen itu sendiri. Berhubung sedikit anggotanya, berarti mudah bagi kita untuk menghitung. Jadi ini 0, 1, 2, ya. Sini 0, 1, 2. Untuk perkalian 0 tentu saja akan menghasilkan 0. Dan ini komutatif ya. Kebetulan komutatif. Tapi begini, ini yang dipandang sebagai skalarnya ya. 0 kali 0, 1 kali 1, 2 kali 2. Jadi yang lebih sebelah kiri. Kita kesepakatannya yang sebelah kiri dikalikan sama skala. Dikalikan sama elemennya, elemen di sebelah kanan. Lalu 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 1. Nah, di sini kita sudah membuat tabel hasil operasi.
Sekarang tunjukkan bahwa hasil perkalian antar elemen-elemen tidak nol tidak akan menghasilkan elemen nol. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk elemen 1 dan 2 ini tidak punya pengenol selain 0. Mereka kan bisa menjadi 0 hanya ketika dikalikan sama 0 ya. Ini juga hanya menjadi 0 ketika dikalikan sama 0. Oleh karena itu dia tidak punya pengenol selain 0. Dengan demikian berarti dia bukan elemen torsi. Ini bukan elemen torsi, ini bukan torsi. Nah, yang torsi hanya yang 0 saja. Nah, karena gitu ya. Karena yang elemen torsi hanya 0 saja berarti kita sebut dengan modul bebas torsi. Mudah ya teman-teman semua? Iya, 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 iya. Oke. Sudah habis. Nah, sekarang rekan-rekan semua, untuk latihan, tidak untuk tugas ya, tapi hanya untuk latihan saja, teman-teman bisa mencoba untuk sekarang tanggal 17 ya, tanggal 7. Berarti Z per 7Z atas Z, lalu Z per 7Z atas Z per 7Z itu juga sendiri. Nah, silakan nanti bisa dicoba buktikan bahwa Z per 7Z atas Z itu modul torsi. Tapi Z per 7Z dengan Z per 7Z itu modul yang bebas torsi. Nah, selain ini, selain Z per 7Z sama Z per 7Z ini, coba juga untuk Z per 6Z. Apakah bisa kita nanti menyebut sebagai modul torsi sama modul bebas torsi juga? Nah, itu nanti dicoba ya, hanya untuk latihan saja, tidak untuk tugas. Apakah ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Sepertinya semua sudah cukup jelas ya. Nanti rekaman ini akan saya unggah di YouTube dan bisa disaksikan kembali oleh teman-teman. Nanti dicoba ya, Z per 6Z dan Z per 7Z. Baiklah, jika demikian silakan manfaatkan waktu yang tersisa untuk mencoba ini. Mencoba dua kasus tadi ya, mencoba dua kasus yang tersisa tadi, lihat bedanya, masih bisakah kita menyebut modul torsi sama modul bebas torsi. Baik, jika dirasa sudah cukup, mungkin akan saya cukupkan terlebih dahulu pertemuan secara sinkronnya. Silakan mengerjakan latihan yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, terima kasih banyak ya.